Kemudian pertemuan yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Karena kita juga membaca, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Juga ini yang paling dahsyat, Lazarus marilah keluar. Jadi ini mukjizat ini membangkitkan orang mati. Kemudian pertemuan yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Di sana kita juga membaca, siapakah sesamaku manusia. Kemudian juga pergilah dan berbuatlah demikian. Ini juga ungkapan yang paling akhir saat misa zaman yang lalu sebelum KP yang baru ini. Jadi pergilah kita diutus. Nah, itu lebih luas lagi. Kemudian dalam pertemuan keempat ini, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Setelah pertemuan pertama, kedua, ketiga, ini nanti kita akan melihat apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum, sehingga kesempatan kita untuk bertobat. Nah, jadi sebelum mendalami pertemuan yang keempat ini, marilah kita berdoa bersama, doa pembuka. Kita doakan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Untuk pendalam kitab suci, mohon untuk Bapak Ibu bergantian untuk membaca Wahyu 3:1-22. Ini memang cukup pendek, ya tidak panjang seperti yang kedua dulu. Monggo, Mas Bima, Mbak Adin. Cukup pendek ini kok, Mas Bima, Mbak Adin. Wahyu 3:14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang,
Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Demikianlah Demikianlah sabda sabda Tuhan. Tuhan. Terima kasih Mas Bima dan Mbak Adin intinya. Jadi di sini pada dan penjelasan teks Bapak Ibu sudah punya bukunya sehingga itu nanti bisa dipahami, dimengerti penjelasannya ya pada nanti biru ini sudah diberikan karena memang ini buku panduan sebenarnya untuk pemandu ya. Jadi biasanya dalam teman saat dulu ya maaf dulu itu dipakai oleh pemandu sehingga karena nanti umat juga bisa berinteraksi sehingga juga diperbanyak dan diberikan pada umat. Nah, sekarang sebelum masuk ke sharing ini tadi ada istilah suam kuku ya. Jadi tadi baca di sana. Jadi karena engkau suam kuku tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari muku. Ini memang sulit dimengerti ya artinya, tapi juga sudah ada penjelasannya di buku. Memang untuk kitab Wahyu ini memang ditulis oleh Rasul Yohanes dan memang betul-betul sangat dalam tanda petik sangat menakutkan istilahnya itu, sangat menakutkan. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membaca sampai akhir di sana yang mungkin teringat kaitannya dengan pandemi kan, itu mungkin apakah sangka kala pertama itu ya mungkin itu maaf ini hanya sebagai pengingat Nabi ada 7 sangka kala ini pertama itu juga waktu lalu saat di media cetak medsos diberitakan itu terdengar suara seperti gaung atau di belan-belan bumi tertentu. Ini ada pandemi ini apakah ada kaitannya itu dapat dibaca di kitab Wahyu ya di sana pertama 2, 3 sampai 7 itu apa saja ini. Kemudian juga terbaca di sana barang siapa ku kasih ya ku tegur dan ku hajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kita setelah pertemuan pertama 2, 3 ini sebagai gongnya ya. Bah kita tetap suam kuku mengingat Yesus itu berada di dekat kita, sahabat kita, ataukah kita masih terus suam kuku, tidak bertobat, tidak terbuka hati kita. Jadi ini sebagai pengantar sebelum sharing ya, boleh nanti yang pertama 2, 3, 4 itu boleh diluncati atau langsung 1, 2, 3, 4 atau melompat dulu 3, 2, 1 silakan atau cukup satu aja sebagai sharing satu persatu. Jadi yang pertama, apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini saat masa pandemi ini? Tunjukkanlah secara konkret, ini contohnya apa. Dan yang kedua, dalam pengalaman hidupku, dalam pengalaman hidup kita, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku pada Tuhan, lebih-lebih juga saat-saat pandemi ini. Kemudian yang ketiga, sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup gereja. Dan yang keempat, selama masa krisis karena pandemi COVID ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkit virus suam kuku?
Ini memang susunan buku ini yang memang macam-macam. Jadi sebelum sharing sekali lagi, ini yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya, terutama yang tidak bisa YouTube-an, kemudian lebih-lebih yang tidak bisa ke gereja karena ya sakit atau halangan yang lain. Itu kesempatan bagi setan untuk menyerang kita, Jadi somsa buku berarti lemah, mulai berkurang ya iman kita, karena standar kita lemah, itu kesempatan ya, untuk setan untuk menggodam atau menyerang kita. Ini pas bulan sekali peringatan dari 3 malaikat agung, Santo Mikael, Miguel, dan Rafael. Ini juga kita tidak ada salahnya meminta kekuatan apabila kita sumsam hukum sadar ini ya pas sekali kita minta pertolongan ketika malaikat agung. Monggo silakan sharing untuk ini, boleh pertama dulu atau keempat langsung atau ketiga dan seterusnya. Monggo saya persilakan untuk sharing. Kalau belum ada, saya mendahului dengan harapan dengan nanti umat yang hadir di dalam PKSN Lingkungan Alexander itu bisa juga sharing topik pada malam hari ini, yaitu dengan judulnya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Semoga nanti setelah saya umat-umat yang lain menyusul. Pertanyaan sharing dan aksi nyata ini dianjurkan, yaitu menggunakan kata-kata saya, bukan kita. Jadi ini saya pribadi. Atau bukan menggunakan kata kami. Karena dalam sharing demi menghindari kesan menggurui orang lain. Jadi saya menggunakan kata saya sesuai petunjuk pada PKSN yang keempat ini. Yang pertama, apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini? Tunjukkanlah secara konkret. Yang kedua, dalam pengalaman hidupku, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Untuk yang ketiga ini, saya khususnya sharing untuk yang ketiga dengan kalimat sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup manusia. Di sini saya mencermati harta dan kekayaan saya adalah waktu. Waktu itu tidak kelihatan. Tapi kalau kekayaan yang real, tentu Bapak bisa menelaah sendiri. Jadi kekayaan saya dalam hal ini adalah waktu. Saya menyediakan waktu untuk Tuhan, tetapi menyisakan waktu. Jadi sekali lagi, harta saya adalah waktu. Jadi saya tidak menyisakan waktu untuk Tuhan, tetapi saya memberikan atau menyediakan waktu untuk Tuhan. Secara praktis, saya menggunakan waktu yang saya praktekkan, yaitu dalam doa Angelus atau Malaikat Tuhan. Setiap pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 6 sore, sekali lagi saya menyediakan waktu doa Angelus atau Malaikat Tuhan. Kemudian yang kedua, masih kekayaan waktu. Saya menyediakan waktu
waktu untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan dengan saya praktekkan mengikuti perayaan Ekaristi, baik itu hari Minggu ataupun harian pada misa pagi. Kemudian untuk berikutnya, dalam bulan Oktober ini, saya menyediakan waktu untuk berdoa dalam bulan Oktober ini. Di gereja Condong akan dimulai pukul 5 pagi. Jadi waktu yang sangat berharga ini saya persembahkan kepada Tuhan untuk mengembangkan hidup menggereja. Jadi praktek-praktek yang sangat mudah ini berarti waktu yang sangat berharga saya pergunakan dengan saksama. Kemudian mengenai masalah waktu, Tuhan telah berkata, kasihanilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu, dan sebagainya seperti itu. Itu saya pergunakan waktunya untuk selalu mengikuti pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Untuk sementara, agar nanti teman-teman juga bisa menyusul sharing nyata dari satu sama empat, itu kami harapkan setelah saya dan artinya matur nuwun. Terima kasih Pak Desis. Mungkin yang lain, tadi Pak Desis, waktu kerayaannya, jadi untuk berdoa, juga bermisa, dan juga pelayanan, namun yang lain, untuk sering berikutnya, monggo Bapak Ibu. Mungkin ada, monggo. Kalau tidak ada saya dulu. Saya dulu ya. Jadi ya seperti Pak Desis tadi, karena memang saya sudah tidak bisa kemana-mana, artinya ya harus naik taksi dan seterusnya, kemudian juga masih tidak ke gereja offline, ya. Jadi hanya live streaming, pagi pun juga tidak, ini entah ya karena sesuatu hal ini. Jadi saya masih ya memang saya tidak punya kartu untuk minggu, walaupun sudah sediakan izin nulis, tapi saya masih betul-betul dalam tanda petik takut untuk offline. Jadi juga yang saya punya seperti itu, salah satu juga waktu. Jadi saat pandemi awal dulu, ini saya juga berdoa, ini ya khusus untuk keluarga saya, yaitu doa. Jadi saat awal COVID itu setiap hari itu berdoa rosario pembebasan. Jadi rosario pembebasan gitu. Kemudian telah berakhir mulai keadaan baik, sekarang ini jarang. Jadi malahan juga saya ikuti akhir ini, dulu pernah setiap hari seperti yang dulu kita lakukan jam 7 malam mendoakan yang sakit, tapi ini sekarang saya juga mendoakan untuk orang sakit dari buku yang dulu juga sudah saya fotokopi dan share di WA Alexander saat itu doa untuk orang sakit ini. Jadi itu saya belum berani untuk bersama-sama secara
eksplisit ini dalam keadaan seperti ini belum berani. Mari kita setiap jam 7 malam atau 8 malam doa penyembuhan untuk orang sakit. Jadi saya juga sebutkan siapa-siapa, saya tulis 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 15-an. Ya, dulu memang lebih karena juga banyak yang sudah dipanggil Tuhan, ayah, adik, kemudian juga teman-teman saya, teman-teman dosen juga, saudara-saudara yang lain yang sudah meninggal, sudah saya coret. Sehingga sekarang masih juga saya teruskan, walaupun akhir-akhir ini, 2 minggu ini, itu tidak setiap hari, ya, karena ya keadaan fisik atau apa dan seterusnya, di samping juga apa itu kegiatan yang lainnya. Jadi itu juga dari saya waktu itu dari saya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Arnoko, supaya tidak sepi karena Pak Arnoko juga sudah, saya tadi mengharap juga, tetapi tetap mengharap nanti umat yang mengikuti PKN di Benua Alexander ini menyusul. Jadi untuk mengisi dengan waktu, saya akan sharing dan aksi nyata yang kelima. Monggo kita cermati apa nyata yang akan aku atau saya lakukan selama minggu depan agar virus suam-suam kuku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku. Jadi kita Yesus mengatakan suam-suam kuku itu tidak panas dan juga tidak dingin. Tetapi kalau suam-suam kuku untuk mandi pagi itu nikmat rasanya. Tetapi tentu saja bukan itu maksudnya. Jadi suam-suam kuku ini juga ada kata-kata lain. Semangat seperti ayam. Begitu keluar panas, tapi begitu itu lenyap. Tapi seperti itu. Hangat-hangat ayam kalau dalam bahasa yang kita kenal. Lalu menjawab pertanyaannya tadi, aksi nyata agar suam-suam kuku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku. Ini kadang-kadang kalau kita kondisi tidak mood atau sedang tidak mood, kita juga akan memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi pada saat kita dalam keadaan yang tanda kutip bersukaria, kita baru memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi di sini iblis selalu menggoda kita. Apa kamu begitu semangat menyembah Tuhan Allahmu? Nah, ini suara iblis selalu juga mengganggu kegiatan kita, sehingga dalam pelaksanaan kita suam-suam kuku. Lalu Yesus tadi bertanya, kalau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dalam keadaan tadi. Pada malam hari ini sungguh menggugah saya, kiranya dalam kita memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, tetap kita bersemangat. Biarkanlah suam-suam kuku tadi, sehingga sungguh dalam memuji, Tuhan selalu akan memberikan motivasi kepada kita. Lalu salah satu saya agar tidak suam-suam kuku selama 1 minggu ke depan
agar virus suam-suamku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku, saya mengikuti komunitas-komunitas yang ada di gereja. Itu banyak komunitas PTKK, for Christ, kemudian Legio Maria, dan sebagainya. Saya mengikuti salah satunya itu. Dengan mengikuti komunitas-komunitas yang ada di gereja, di situ banyak sekali hal yang bisa kita ambil untuk tetap semangat. Di dalam keluarga kita masing-masing juga sering ada saat kita ini out atau dalam roda yang di bawah. Saya tidak segan-segan untuk mengikuti dan mengambil hikmah di dalam komunitas kelompok kuliah tadi. Kemudian juga mengikuti sejarah buku harian Santa Faustina. Itu catatan Suster Faustina itu sudah sampai 148 lebih, bahkan lebih. Dan sekarang menginjak dengan tema renungan Stefan Lex. Di situ banyak sekali kata-kata untuk saya lebih hangat, lebih semangat untuk menangkal, melumpuhkan hidup rohaniku. Jadi sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau di sini aksi nyata selama 1 minggu, kalau saya sendiri sudah secara rutin agar virus suam-suam tubuh tidak melumpuhkan hidup rohaniku, seperti contoh-contoh yang saya sebutkan ke depan. Matur nuwun, semoga umat menyusun seri aksi dan nyata. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Deses. Monggo yang lainnya jadi ikut komunitas itu untuk ya kegiatan mempertebal iman ya, untuk membentengi kita dari godaan-godaan setan ini. Monggo yang lain. Bapak Ibu. Monggo. Bapak Ibu, selamat malam. Malam. Di bacaan tadi itu juga di pertanyaannya itu disinggung soal kekayaan seperti itu. Dan biasanya kita sebagai umat atau orang biasa, bukan biarawan atau biarawati, itu kita selalu menolak kalau kita dikatakan kaya. Kecuali tadi ada yang ngaku kalau kayanya waktu, seperti itu. Jadi dalam bacaan tadi itu disampaikan bahwa umat di Laodika itu sangat puas keadaannya terhadap kehidupannya. Jadi ini juga merujuk kepada ajaran kitab suci Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru yang kemarin-kemarin juga kita ikuti, bahwa dalam Perjanjian Lama, dalam pemikiran kitab Taurat atau Perjanjian Lama, itu orang yang sakit, orang yang miskin, itu adalah orang yang tidak diberkati. Kemudian orang yang kelihatannya makmur hidupnya, orang yang sehat, itu hidupnya yang diberkati Tuhan. Nah, ini masih terbawa sampai di Perjanjian Baru, bahwa ketika orang itu nampak sehat, orang itu physically, kehidupannya, ekonominya baik, itu berarti orang yang diberkati. Sedangkan orang yang
susah, orang yang mungkin miskin, itu orang yang tidak diberkati. Nah, dikotomi pengelompokan ini juga terjadi dalam masyarakat di Laodikia, bahwa karena hidup mereka itu nyaman, maka mereka merasa tidak perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan iman. Nah, bicara tentang kekayaan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua pengen kaya seperti itu. Atau minimal ya mimpi kaya seperti itu. Saya menyoroti tentang kekayaan Bapak Ibu. Jadi apa yang saya pahami adalah soal talenta. Dalam bacaan-bacaan kitab suci kita sering mendengar tentang talenta. Itu yang diberikan Tuhan, kemudian itu dikembangkan. Itu yang diberikan Tuhan, itu kemudian ada yang disimpan. Dan pemberian Tuhan itu juga berbeda-beda kuantitasnya. Tetapi di lain pihak, Tuhan juga mempunyai otoritas ketika penggajian. Kalau Bapak Ibu juga ingat bahwa Tuhan memanggil orang untuk bekerja di ladangnya, di memanen di ladangnya. Itu ada yang dipanggil pagi, dapat gaji 1, dipanggil siang, yang setengah hari berarti dia juga digaji 1. Dan ketika sudah menjelang sore pun, Tuhan merekrut orang untuk bekerja, itu juga digaji sama. Nah, saya ingin menjelaskan atau saya ingin berbagi bahwa kekayaan yang kita punya itu benar-benar adalah talenta yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita mengembangkannya, bukan menyimpannya. Tapi alih-alih kita itu mengembangkan, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah semakin kaya orang, semakin enggan dia berbagi. Ketika penghasilan seorang pekerja, seperti saya misalnya, penghasilannya 2 juta sebulan. Itu dalam tanda petik kemudian saya menyisihkan 10%, yang artinya 200.000 untuk gereja atau untuk kegiatan sosial. Tapi ketika kemudian pendapatan saya mengalami kenaikan menjadi 20 juta, yang berarti 2 juta, 10% harus disisihkan, itu pasti terjadi konflik di dalam diri kita. Kalau kita hidup sendiri, konfliknya batin. Tapi kalau kita sudah dengan istri, pasti konfliknya dengan istri. Wah, nah kalau kita dapat pekerjaan yang 200 juta, berarti 20 juta ini harus kita kembangkan. Harus kita sumbangkan atau kita berikan pada gereja. Dari tahun ke tahun, misalnya ibu bapak melihat kolektor di gereja, angkanya juga 10.000, 5.000. Jadi orang kan sebisanya seperti itu. Nah, dengan banyak pertimbangan, kita juga masing-masing orang punya pertimbangan. Tetapi kemudian memang orang mengukur. Ketika kita menyumbang gereja itu, orang mengukur. Wis sakmene wae atau segini saja gitu. Lain dengan kita tidak ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, di dalam kehidupan kaya yang semoga saya berdoa, semoga saya tidak kaya, kalau kaya itu menyebabkan kemelekatan. Romo Bani, salah seorang Romo muda yang kita kenal bersama, itu selalu berdoa, memohon doa kepada kita, supaya dia tetap menjadi seperti ini. Karena dia melihat dalam kehidupan para Romo, terjadi kemelekatan. Semakin senior, semakin dia berkuasa, semakin kaya, penampilannya semakin glamor. Itu kemelekatan. Dan kemelekatan itu menjauhkan hidup dari hal-hal sosial. Jadi, Bapak Ibu, yang saya ingin tekankan dalam bacaan di sini adalah di poin 3. Bahwa dengan kekayaan yang kita punya, dengan kekayaan yang kita miliki, itu tidak mengubah sedikit pun cinta kita kepada Tuhan yang diwujudkan dengan cinta kita terhadap sesama. Karena sesama kita adalah citra Allah. Saya pikir itu Bapak Ibu. Dan tentunya di masa COVID ini, kita tetap bisa berbuat kasih dengan kemampuan yang kita punya. Saya yakin kemampuannya akan kemudian terpengaruh, kecuali Mas Bimo ya. Proyeknya tetap jalan terus, gitu kan, satu nama. Ada merekrut pegawai. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Ngaten, Kong Harnoko. Terima kasih Mas Didi. Salina, monggo yang lain lagi. Mbak Dia, saya sharing. Pak Karing. Sepertinya Mbak Dias mau sharing itu. Monggo. Koneksinya lagi nggak bagus ini. Monggo, enggak apa-apa. Hilang. Kalau tidak ada, saya pengantar dulu lagi. Kaitannya dengan yang pertemuan keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Jadi untuk song-song buku tadi sudah kita sharingkan banyak sekali. Sekarang arahnya itu bertobat. Apakah kita tetap suam-suam? Apakah kita akan perbaiki diri, artinya bertobat? Dari bertobat tanda petik atau bertobat untuk lebih baik lagi setelah kita mengingat pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi untuk yang bertobat ini tapi saya tidak sering ini ya. Tidak sering, tapi artinya bertobat ini. Jadi memberi suatu gambaran atau anjuran. Jadi kalau ada orang yang bertobat, baik itu dalam tanda petik maupun itu juga betul-betul bertobat dari perbuatan dosa, ini janganlah kita sebagai murid Yesus itu menjauhi mereka. Jangan menjauhi mereka. Jadi malah kita dukung mereka untuk bertobat, memberi jalan mereka untuk lebih dekat, bertobat, untuk ya dalam aksinya untuk beribadah. Artinya kita dukung mereka untuk ya ke gereja, aktif di lingkungan, aktif di gereja, dan seterusnya. Setelah kita melihat kehidupan mereka sebelumnya. Jadi ini mungkin ini ya benar untuk sharing secara umum seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk bertobat. Jadi
istilahnya ya, jangan jatuh pada lubang yang sama. Jadi misalnya berhenti merokok lagi, berhenti lagi, merokok lagi, seperti itu. Jadi betul sembuh. Nah, ini memang Yesus itu pengampun ya, pengampun. Ini bisa ini sharing dengan contoh-contoh dari orang lain atau media cetak, media elektronik. Monggo silahkan, atau mungkin ada ya sharing lagi tadi yang suam-suam buku. Monggo, tadi pengantar saya kaitannya dengan yang bertobat tadi. Monggo Bapak Ibu, Mas Mbak. Saya coba Pak Arnoko, tapi mungkin sesuai dengan tema atau tidak, semoga sesuai. Yang nomor 4 itu, selama masa krisis karena pandemi COVID ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkit virus suam-suam kuku? Nah, saya menggarisbawahi hidup rohani. Mungkin level hidup rohani saya masih cetek, Pak. Masih di level beribadah begitu. Maksudnya diukurnya dari seberapa sering pergi ke gereja. Saya membandingkan sebelum pandemi, ketika kita beribadah itu kan ada jadwal di gereja, ada misa pagi, misa sore. Ketika kita tidak bisa misa pagi, bangun kesiangan, pilihannya ya kita akan datang di misa sore. Ketika mau berangkat misa sore sudah terlalu mepet, pilihannya bisa milih ke gereja lain yang jadwalnya lebih malam lagi. Nah, saya membandingkannya dengan yang pandemi saat ini, sepertinya kita terlalu dimanjakan gitu ya. Sudah misa online, pagi juga nggak bangun, sore juga terlambat, jadi pilihannya baru ikut misanya malam gitu, atau malah hari berikutnya. Jadi kan saya merefleksikannya dengan pilihan-pilihan yang banyak ini, malah kita kok semakin terjangkit dengan virus suam-suam kukunya itu. Jadi terlalu dimanjakan, malah kita saya harus menggunakan kata saya. Jadi saya malah terlena begitu. Kalau dulu kalau jadwalnya ya kalau ke gereja ya pilihannya kalau nggak pagi ya sore begitu. Kalau sekarang kan banyak sekali, ada siang, ada yang malah malam juga begitu. Dan itu pun kadang kelewat juga, ikut misa online sambil ngantuk-ngantuk dan sebagainya. Kira-kira itu Pak Arnoko. Matur nuwun. Terima kasih Mas Bima. Monggo yang lain lagi. Mungkin ada. Kalau sudah cukup ya kita lanjutkan dengan doa umat. Atau ada lagi, monggo. Ya, kita mulai dengan doa umat. Tadi Bapak Ibu kita rencana nanti kami persilahkan untuk doa umat. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami ingin mengucap puji syukur kepadamu ya Tuhan, di dalam iman keempat PKSN lingkungan Alexander ini ya Tuhan. Engkau mengetuk hati kami, khususnya di lingkungan Alexander, untuk tetap dengan semangat memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Tutup mata angin dari
selatan, utara, barat, timur, suara-suara iblis yang mengganggu kami untuk menjauhkan daripadamu. Dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa Kami kami ya ya Tuhan. Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon anugerah-Mu, jamalah saudara-saudari kami, dalam kami yang sedang menderita sakit, jamahlah segera sembuh. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul. Demikianlah doa-doa kami ya Bapa, baik yang kami ucapkan maupun yang kami ucapkan dalam hati, mohon berkamu dan semoga kami semua semakin dekat dengan putramu Yesus. Marilah kita satukan doa-doa pemohon kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Penutup kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, Kepadamu, karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengerti pintu lewat sabda-Mu, dan membukakan kami untuk melakukan pertobatan secara khusus. Dan ini kami karena nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, yang sepanjang masa. Amin. dan pengutusan. Marilah kita mohon berdoa, semoga Sekarang dan Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pak penutup, 370. 370. Dia karena dia
dosa dan salah dan saling berhimpun berseri agar bersorak-sorai lidah kami mengatakan kasih. Mas Bima. Oke. Matur nuwun Pak Harnoko atas panduan BKSN pada malam hari ini. Matur nuwun juga Bapak Ibu yang sudah menyematkan waktunya untuk kita dapat berkumpul pada pertemuan terakhir BKSN di lingkungan kita. Untuk informasi, kami dapat informasikan minggu ini kita dapat jatah ke gereja itu minggu sore tanggal 3 Oktober pukul 5 di Gereja Minomartani. Gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan atau ada informasi lain, dipersilakan jika ada yang mau disampaikan. Barangkali saya Mas Bimo nanti di bulan Oktober itu rencananya Paroki Minomartani akan mengadakan rosario setiap jam 8 malam. Yang memandu itu dari berbagai kota, jadi tidak hanya dari Paroki Minomartani. Selain sudah dibuatkan jadwal dari Kabid Liturgi, kita akan memandu sekretaris lingkungannya, akan memandu setengah jam sebelum misa harian maupun misa harian. Jadi kalau pagi ada rosario yang dipandu oleh warga Paroki Mino, tetapi nanti ikutin dari tanggal 1 sampai tanggal 31 setiap jam 8 malam itu juga ada rosario melalui YouTube-nya Fokus Mino. Jadi saya mengundang juga karena yang dipastorai adalah Review Maria. Kemudian nanti tanggal 6 Oktober juga rencananya ada talk show bersama Romo Pung MSL. Temanya juga seputar Maria. Jam 7 malam. 6 Oktober tadi ya, Bu? Kepundi? 6 Oktober? Ya, hari Rabu. Hari Rabu. Oh. Yeah. Karena ternyata Paroki Mino itu juga arahnya kalau ada talkshow begitu arahnya ke hari Rabu. Jadi tempuk dengan lingkungan kita. Karena kita pun juga tradisinya kan juga sudah selalu setiap hari Rabu kan pertemuan. Matur nuwun Bu Wiwit. Iya. Nyambung itu tadi kenapa kok kita geser ke hari Jumat, karena kemarin diskusi di pengurus itu melihat pertemuan sebelumnya, saya lupa apa ya, Rosario nggih. Itu kan kita di hari Rabu ternyata antusiasnya kurang banyak yang ikut. Kami menduganya mungkin karena Rabu itu kan masih weekday ya, ada yang menyiapkan mungkin pekerjaan buat besoknya atau masih ada kuliah malam kalau yang bagi yang kuliah begitu, jadinya atau yang pengajar harus menyiapkan materi buat besoknya begitu. Jadi pilihannya kalau Jumat kan Sabtu banyak yang libur, jadi kemarin kami pikirnya kalau Jumat terus banyak yang ikut, tapi ya melihat progresnya sepertinya banyak ini selama PKSN ini yang ikut melalui Zoom meskipun dengan kendalanya masing-masing ya, ada yang kuotanya habis, ada yang sinyalnya naik turun. Ya kami kami mewakili pengurus mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Ada informasi lain Bapak Ibu?
Bimo diganti hari Jumat. Pripun, Bu? Saya setuju Oh, diganti hari Iya. Jumat. siap. Untuk seterusnya atau hanya online-nya ini, Bu? Loh, Untuk seterusnya lebih bagus. Karena kalau Sabtu Minggu banyak free-nya nggih. untuk Sabtu Minggu saya libur. Tapi ya monggo audien yang lain. Iya, ya itu kan perlu kesepakatan bersama, Bu, karena Iya. sudah rutinitas lingkungan gitu. Kalau menggantikan perlu persetujuan bersama itu. Nggih, matur nuwun Bu Harnoko masukannya. Bapak Ibu, jika sudah tidak ada informasi yang akan disampaikan. Oh, ada, monggo. Mas Bimo, saya mendukung hari Jumat. Oh, Kirain mau foto, aku udah action Oh. gitu. Oke, kita foto Bapak Ibu. Karena ini pertemuan terakhir seadanya saja. Mungkin bisa di Bu Harnoko mungkin bisa masuk ke kamera. Karena baru separuh itu yang masuk kamera. Halo, mainan. Ya, oke, saya ambil nggih. Boleh posenya? Sarang yo atau 1, 2, 3. Sekali lagi. Kayak lagi katanya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, matur nuwun, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Berkah dalam. Tim istirahat. Bapak Des, Sunardi, Bu Rosi, Bumi. Pamit, matur nuwun. Om Sis. Yes. Kira dipanggil. Yes. Kamu nggak muncul, Cat. Iya deh. Mama kan di mana? Kontrol apa Kak? Kalau ke Mokrat Kak? Fase itu kontrol. Print screen. Ya 1, 2, 3. Mbak Nardi lu coba. Ditanya Mbak Nardi. Ya, nggak ning conceping apa? Udah habis dari sana, Mbak. Kok nggak ketemu ya tadi ya? Hari Minggu. Besok ke sana. Jumat. Kamu nggak nengok nenek, Cat? Nenek Cat di mana? Hari Minggu. Ya, sip. Besok Dan kemana nanti ini? kan ya? Ini tak kira bengkel lantai dia. Ya, sip. Sama Martin. Martin diajak nggak? Ya. Ya. Besok ke rumah nenek, besok nenek les. Oh, jam? Siang kamu kayak gitu. Pagi olahraga Mbak Nardi ya. Jam 11 nenek les sama aku. Oh, oke. Oke, Bang. 11. Siap. Oke. Dadah, Mas Bimo, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sugeng dalu. Selamat malam.